Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Ketut Sinaruwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman kelas H. Di sini kami kelompok 6 akan membawakan materi mengenai analisis lingkungan serta alternatif strategi investasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Karya Puspadewi, sebagai pembicara 3 sekaligus sebagai moderator. Yang kedua, Nikomang Adi Pratiwi sebagai pembicara kedua. Dan yang terakhir, Made Bella Pratnyani sebagai pembicara yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibawakan oleh pembicara yang pertama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai ketepatan dalam menentukan bentuk badan usaha serta jenis investasi. Dalam Undang-Undang Ketentuan Pajak Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, badan usaha adalah sebuah perkumpulan orang dan atau modal yang bersatu untuk melakukan usaha. Sedangkan dalam peraturan baru di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha adalah sebuah usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang terbentuk di wilayah NKRI yang melakukan sebuah aktivitas usaha dalam bidang tertentu. Secara umum, pengertian badan usaha adalah sebuah kesatuan hukum atau yuridis, teknis, serta ekonomis yang memiliki tujuan utama yaitu mencari keuntungan ataupun laba. Ada beberapa bentuk dari badan usaha di Indonesia yang terbagi atas kriteria seperti berdasarkan pada jenis kegiatannya dan kepemilikan modalnya. Berdasarkan jenis kegiatannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, agraris. Merupakan badan usaha yang satu ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada mengolah alam. Contohnya, PT Perkebunan Negara. Yang kedua, industri. Selain agraris, di Indonesia terdapat usaha yang berfokus mengolah hasil bahan baku dari barang mentah yang ada menjadi barang yang siap pakai. Contohnya adalah memproduksi kayu menjadi lembaran kertas, dan inilah yang orang sebut sebagai badan usaha industri. Yang ketiga, ekstraktif. Di samping itu, ada juga yang khusus mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencari keuntungan. Badan ekstraktif merupakan badan yang mengelola hasil tambang, hutan, laut, serta minyak bumi yang sangat melimpah di Indonesia. PT Pertamina termasuk salah satu contohnya. Yang keempat yaitu perdagangan. Di Indonesia juga terdapat jenis usaha yang melakukan kegiatan perdagangan tanpa melakukan pengubahan bentuk. Biasanya yang satu ini mengurus hal-hal seperti bisnis retail. Contoh yang sering kita lihat seperti minimarket dan fashion store. Dan yang terakhir yaitu jasa. Sesuai namanya, yang satu ini bergerak untuk melakukan aktivitas mencari laba dengan memanfaatkan dan menawarkan jasa tertentu. Misalnya jasa layanan pariwisata. Selanjutnya, bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada BUMN, yaitu atau Badan Usaha Milik Negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sesuai dengan namanya, BUMN adalah badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak pemerintah. Modal dari badan usaha ini biasanya berasal dari kekayaan negara, sedangkan para pekerjanya sering disebut sebagai pegawai negeri. Ada 3 jenis badan usaha yang masuk kategori BUMN. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Perjan merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan terfokus pada pelayanan masyarakat. Karena modalnya dari pemerintah dan digunakan untuk rakyat, perjam akhirnya kesulitan mendapatkan pemasukan atau keuntungan untuk biaya operasionalnya. Dampaknya, perjan terus mengalami kerugian sehingga bentuk badan usaha ini tidak lagi digunakan di Indonesia. Contoh perjan yang telah berganti bentuk, yaitu perjan kereta api menjadi Persero Kereta Api. Yang kedua yaitu perusahaan umum atau Perum. Perum bisa dibilang sebagai bentuk perubahan dari perjan yang sebelumnya mengalami kerugian. Sama seperti perjan, Perum juga dimiliki dan dikelola oleh negara. Hanya saja badan usaha ini mulai berorientasi mencari keuntungan. Contoh perusahaan umum negara adalah Perum Pegadaian. Dan yang terakhir, perusahaan perseorangan atau Persero. Hampir sama seperti Perjan dan Perum, Persero merupakan badan usaha yang statusnya milik negara. Persero sendiri difokuskan untuk melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan agar tidak mengalami kerugian. Persero lebih bersifat komersial karena berorientasi pada laba, sedangkan modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadi saham. Meski berstatus BUMN, Persero tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Nama badan usaha ini biasanya ditulis sebagai PT, misalnya PT Pertamina.
Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya yang kedua yaitu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tetapi laba masuk ke kas daerah dan harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Jadi BUMD bisa disebut sebagai sumber pemasukan daerah sekaligus negara. Contoh BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, atau PT Transportasi Jakarta yang mengoperasikan bus Transjakarta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara dua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya yang ketiga, yaitu BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. Jenis-jenis BUMS yang dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan usaha di antaranya. Yang pertama ada CV. CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. Yang kedua ada perusahaan perseorangan, merupakan badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Yang ketiga ada firma atau FA, merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagai keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Yang keempat ada perusahaan terbatas atau PT, merupakan badan usaha yang terbentuk dari persekutuan modal. Artinya, modal dalam badan usaha ini terbagi atas beberapa saham. Yang kelima ada joint venture. Joint venture merupakan kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara kemudian menjadi salah satu perusahaan. Yang keenam ada koperasi, merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Kemudian materi selanjutnya mengenai investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara secara umum investasi adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa datang. Umumnya investasi dibedakan menjadi 2, di antaranya yang pertama investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung dikonversikan dengan uang atau jual. Namun perlu diingat bahwa investasi jangka pendek ini memberikan return yang lebih kecil sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat. Contoh dari investasi jangka pendek adalah obligasi jangka pendek, reksadana, surat utang negara atau SUN, pasar saham, sertifikat deposito. Yang kedua, investasi jangka panjang, merupakan investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Return yang dihasilkan oleh investasi jangka panjang lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Investasi jenis ini sangat cocok yang membutuhkan tabungan untuk keperluan di masa depan seperti biaya pendidikan, dana kebutuhan nikah, dana pensiun, dan dana lain sebagainya. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi saham, obligasi, dan investasi emas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara ketiga. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai ketepatan dalam menjelaskan aspek lingkungan bisnis. Lingkungan yang memengaruhi kegiatan suatu bisnis dibedakan atas 2 lapis. Yang pertama, lapis pertama merupakan lingkungan intern yang mungkin dapat dikendalikan oleh para pelaku usaha, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan lapis kedua disebut lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis.
Faktor-faktor intern yang mempengaruhi kegiatan bisnis tidak lain dari unsur-unsur atau subsistem kegiatan bisnis seperti yang pertama tenaga kerja atau karyawan, yang kedua modal atau money, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat machine atau peralatan mesin dan komputer, yang terakhir ada metode manajemen atau manajemen yang digunakan pelaku bisnis. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi kegiatan bisnis diantaranya yang pertama ada lingkungan ekonomi dan hukum, yang kedua lingkungan teknologi, yang ketiga lingkungan persaingan, yang keempat lingkungan sosial, dan terakhir lingkungan global. Materi selanjutnya mengenai ketepatan dalam menjelaskan dampak bisnis terhadap lingkungan serta pemahaman AMDAL, analisis dampak lingkungan atau sering disebut AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia. Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL, terdiri dari 5 dokumen, yaitu pertama, dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDAL, merupakan suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Yang kedua, dokumen analisis dampak lingkungan hidup merupakan dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Yang ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup merupakan dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Kelima, dokumen ringkasan eksekutif merupakan dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.